Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling naratif dan saya juga akan menampilkan praktik dari konseling naratif itu sendiri. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah, teori, dan praktik konseling postmodern. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan biografi, yang kedua yaitu hakikat manusia, yang ketiga tujuan, yang keempat tahapan, dan yang kelima yaitu teknik. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama yaitu pengertian dan biografi. Naratif adalah salah satu pendekatan postmodern yang berusaha menggali masalah individu menggunakan cerita. Konselor didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif untuk mendengarkan cerita konseli atau dalam hal ini membantu konseli dalam memetakan pengaruh yang terjadi pada kehidupan mereka. Pendekatan naratif dipelopori oleh Michael White dan David Epstein. Michael White adalah salah satu pendiri dari gerakan konseling naratif. Ia memiliki pekerjaan bersama keluarga dan masyarakat yang telah menarik minat internasional yang luas. Sedangkan David Epstein adalah salah satu pengembang dari konseling naratif dan ia juga merupakan direktur pusat terapi keluarga di Auckland, Selandia Baru. Poin yang kedua yaitu mengenai hakikat manusia. Menurut pendekatan naratif, manusia adalah makhluk yang memiliki kapasitas untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktisi naratif tidak berasumsi bahwa mereka tahu lebih banyak tentang kehidupan konseli daripada konselor. Konseli adalah penafsir pertama dari pengalaman mereka sendiri. Manusia dikatakan sehat apabila ia mampu berpikir kreatif dan imajinatif, serta ia mampu menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Sedangkan manusia dikatakan tidak sehat apabila ia tidak mampu berpikir kreatif dan imajinatif, serta ia tidak mampu menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Poin yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari pendekatan naratif yaitu mengundang seseorang atau konseli untuk menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa baru. Dalam hal ini, konseli membuka pandangan baru tentang apa yang mungkin. Bahasa baru ini memungkinkan konseli untuk mengembangkan makna baru untuk pikiran, perasaan, dan perilaku yang bermasalah. Praktisi naratif berupaya untuk memperbesar perspektif dan fokus serta memfasilitasi penemuan untuk, atau dalam hal ini, penciptaan opsi baru yang unik bagi orang-orang yang mereka lihat. Poin yang keempat yaitu tahapan. Adapun tahapan dalam pendekatan naratif yaitu ada 5. Yang pertama yaitu eksternalisasi masalah atau externalizing problems. Tahap eksternalisasi masalah berguna untuk memisahkan identitas masalah dengan identitas individu. Tahap yang kedua yaitu dekonstruksi cerita hidup. Dekonstruksi cerita hidup mematahkan identitas individu yang dipengaruhi oleh masalah dan mengupayakan penemuan cerita alternatif yang memperdayakan. Tahap yang ketiga yaitu percakapan pengarangan ulang dengan cerita pilihan. Percakapan pengarangan ulang dengan cerita pilihan berguna untuk menguatkan cerita alternatif sehingga individu dapat menemukan hasil unik untuk membangun identitas baru yang lebih berdaya. Tahap yang kelima yaitu pembentukan aliansi terapeutik. Pembentukan aliansi terapeutik berguna untuk memantapkan identitas baru individu dengan cara mempublikasikannya pada lingkungan sosial terdekat yang berpengaruh signifikan dalam hidupnya. Kita masuk pada poin yang kelima yaitu teknik. Dalam pendekatan naratif sebenarnya tidak ada teknik yang baku digunakan. Namun kita bisa menggunakan beberapa teknik sesuai dengan permasalahan konseli. Teknik yang pertama yaitu teknik pertanyaan dan lebih banyak pertanyaan. Terapis atau konselor
menggunakan pertanyaan sebagai cara untuk menghasilkan pengalaman daripada untuk mengumpulkan informasi. Tujuan dari pertanyaan adalah untuk secara progresif menemukan atau membangun pengalaman konseli, sehingga konselor memiliki arah yang harus dikejar. Terapis atau konselor mengajukan pertanyaan dari posisi tidak tahu, artinya mereka tidak mengajukan pertanyaan yang mereka pikir sudah tahu jawabannya. Teknik yang kedua yaitu eksternalisasi dan dekonstruksi. Eksternalisasi adalah suatu proses untuk mendekonstruksi kekuatan narasi. Proses ini memisahkan orang dari identifikasi dengan masalah. Ketika konseli memandang diri mereka sebagai masalah, mereka membatasi dalam cara mereka dapat menangani masalah secara efektif. Memisahkan masalah dari individu, memfasilitasi harapan dan memungkinkan klien mengambil sikap menentang alur cerita tertentu seperti menyalahkan diri sendiri. Teknik yang ketiga yaitu mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, pertanyaan eksternalisasi diikuti oleh pertanyaan yang mencari hasil yang unik. Konselor berbicara kepada konseli tentang saat-saat pilihan atau kesuksesan mengenai masalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan memilih untuk memperhatikan setiap pengalaman dari berbagai kisah masalah. Konselor mungkin bertanya, apakah pernah ada waktu di mana kemarahan ingin mengambil alih Anda atau menentang Anda? Seperti apa rasanya bagimu? Bagaimana Anda melakukannya? Pertanyaan ini ditujukan untuk menyoroti saat-saat ketika masalah belum terjadi atau ketika masalah telah berhasil diselesaikan. Teknik yang keempat yaitu cerita alternatif dan reotoring atau membangun cerita baru. Berjalan seiring dengan dekonstruksi dan terapis naratif mendengarkan pembukaan cerita baru. Orang-orang dapat secara terus-menerus dan aktif menceritakan atau membangun cerita kehidupan mereka. Teknik yang kelima yaitu dokumen bukti-bukti. Praktisi naratif percaya bahwa cerita-cerita baru hanya akan bertahan ketika ada audiensi yang menghargai dan mendukungnya. Mendapatkan audiensi untuk berita bahwa perubahan sedang terjadi perlu terjadi jika cerita alternatif ingin tetap hidup. Salah satu teknik untuk mengkonsolidasikan keuntungan yang dibuat konseli adalah dengan menulis surat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Ayo mari masuk. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Sebelum kesini, tadi belajar apa, Nak? Tadi saya kesini baru belajar bahasa Inggris, Bu. Lalu bagaimana dengan pelajaran tadi, Nak? Lancar, Bu. Syukurlah kalau seperti itu, Nak. Lalu bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Kabar saya baik, Bu. Kelihatannya dari wajah kamu ada yang berbeda, Nak. Iya, Bu. Sebenarnya saya lagi ada masalah. Kalau Ibu boleh tahu, kamu lagi ada masalah apa, Nak? Saya juga kurang tahu, tapi yang jelasnya ketika pelajaran berlangsung di kelas dan jika saya ditunjuk berbicara, saya merasa cemas, Bu. Kamu cemas karena apa, Nak? Saya merasa cemas, Bu. Saya selalu takut jika diminta berbicara di kelas, apalagi di depan banyak orang, karena saya merasa saya tidak bisa berbicara dengan baik. Kamu cemas jika berbicara di depan orang banyak, ya, Nak? Karena kamu merasa tidak yakin dengan diri kamu, ya? Iya, Bu, saya cemas. Pasti saya gugup ketika saya disuruh berbicara untuk mengemukakan pendapat saya. Oke, Nak. Kalau seperti itu, kita mulai bahas sekarang, ya, Nak? Iya, Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa sangat cemas dan merasa tidak yakin saat berbicara di kelas. Apa yang membuat kamu merasa tidak yakin, Nak? Iya, Bu. Saya tidak yakin saya bisa, karena saya selalu merasa bahwa jika saya berbicara, pasti teman-teman saya tidak akan mengerti dengan apa yang saya katakan. Dan teman-teman juga pasti menertawakan saya jika saya salah berkata-kata di depan kelas. Makanya saya sangat cemas jika saya diminta untuk berbicara di depan kelas.
Jadi kamu merasa bahwa jika kamu berbicara di depan kelas, teman-teman kamu tidak akan mengerti dengan apa yang kamu katakan. Dan jika kamu salah berbicara, teman-teman kamu juga akan menertawakan kamu, ya nak? Iya Bu, betul. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mencoba berbicara di depan kelas? Iya Bu, pernah. Tapi saya pernah ditertawakan karena hal itu. Saya merasa sangat cemas jika berbicara di depan kelas. Saya takut lagi ketika saya salah berbicara. Iya nak, ibu paham dengan apa yang kamu rasakan. Saat ini ibu mempersiapkan selembaran kertas dan pulpen yang nantinya kamu bisa menulis, dan ibu akan mengarahkan kamu, nak. Silakan, nak. Iya Bu, saya akan melakukannya. Oke, kita mulai ya, nak. Jadi perbincangan kita tadi, kamu merasa sangat cemas dan tidak yakin dengan diri kamu saat berbicara di depan kelas. Coba kamu tuliskan hal apa saja yang kamu rasakan saat ini, nak. Iya Bu. Oke, sudah Bu. Oke, kalau begitu coba kamu bacakan, nak. Saya merasa cemas jika saya berbicara di depan kelas karena saya takut teman-teman saya tidak akan mengerti dengan apa yang saya katakan. Dan teman-teman juga pasti menertawakan saya lagi jika saya salah berkata-kata di depan kelas. Makanya, saya sangat cemas jika diminta untuk berbicara di depan kelas, Bu. Oke, nak. Jadi melalui tulisan yang kamu tulis, kamu merasa cemas bahwa ketika kamu salah berbicara di depan kelas dan teman-teman kamu tidak paham dengan apa yang kamu katakan, kamu beranggapan bahwa mereka akan menertawakan kamu, ya nak? Iya Bu, benar. Iya nak, ibu paham. Ibu juga ingin sedikit cerita. Jadi ibu juga pernah mendapat kasus ada seorang anak, dia merasa bahwa dia tidak mampu berbicara di depan kelas dan merasa dirinya itu sangat buruk, padahal anak tersebut berprestasi. Kemudian yang dibutuhkan dari dirinya adalah rasa percaya diri. Setelah merasakan hal tersebut, ia mengubah cara pandangnya. Ia mulai percaya dengan dirinya. Ia bisa memandang bahwa dirinya mampu jika ia mau berusaha. Nah, untuk masalah yang kamu alami saat ini, coba kamu rasakan bahwa sebenarnya kamu mampu berbicara di depan kelas atau di depan teman-teman kamu. Nah, coba kamu yakinkan diri kamu bahwa kamu itu mampu dan kamu bisa berbicara di depan teman-teman kamu. Coba kamu tuliskan lagi di selembaran kertas sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Iya Bu. Sudah Bu. Oke, coba kamu bacakan, nak, apa yang kamu tulis. Iya Bu, saya pasti sangat senang jika hal tersebut terjadi di dalam diri saya. Saya juga pasti merasa bangga dengan diri saya jika saya bisa seperti teman-teman saya yang bisa berbicara dengan lancar di depan kelas. Nah, hal yang kamu ungkapkan tadi merupakan pandangan saat kamu merasa mampu dan yakin bahwa diri kamu bisa berbicara di depan kelas. Apa yang kamu rasakan, nak, jika kamu mengalami hal tersebut? Iya Bu, saya pastinya sangat senang dan bangga dengan diri saya karena dengan hal tersebut saya bisa membangun kepercayaan diri saya agar bisa berbicara di depan kelas. Iya, nak, berarti dalam hal ini kamu perlu berpikir positif. Kamu perlu yakin dengan diri kamu agar itu semua tidak menghambat kamu untuk bisa berbicara di depan kelas. Kamu harus optimis menghadapi semua ini, yakin bahwa semua ini adalah proses kita belajar. Tentunya pasti ada kesalahan yang kita buat sehingga kita dapat memperbaiki yang salah. Ya Bu, sekarang saya sudah paham. Iya, nak, ibu senang kamu sudah paham. Kamu memiliki teman dekat, ya, nak? Untuk selanjutnya, kamu bisa meminta bantuan dari teman kamu, mengingatkan kamu untuk meyakinkan kamu bahwa kamu bisa berbicara di depan kelas. Jadi dalam seminggu ini, ibu ingin melihat apakah kamu bisa menganggap diri kamu mampu dan yakin dengan diri kamu, dan kamu juga bisa meminta teman kamu menuliskan apa yang terjadi dengan diri kamu. Iya Bu, saya akan melakukannya. Oke, bagus, nak. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin kamu tanyakan, nak? Iya Bu, jadi berarti saya perlu memiliki pandangan yang baru ya
agar bisa berpikir lebih positif. Iya nak, betul sekali. Dengan memiliki pandangan baru dan berpikir positif tentunya akan membuat kamu merasa lebih senang dan bangga dengan diri kamu sendiri. Iya Bu. Apa yang kamu rasakan nak setelah kamu menceritakan apa yang kamu alami dalam sebuah tulisan? Sekarang saya merasa lega Bu, bisa mengungkapkan semuanya. Syukurlah kalau seperti itu nak, ibu juga senang mendengarkannya. Oke, sampai sini apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan nak? Tidak Bu, sudah jelas. Oke, kalau begitu konseling kita hari ini kita akhiri ya. Dan jangan lupa dalam seminggu ibu akan melihat perkembangan kamu. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang nak.